Perkenalkan, nama saya Yohana Rosari. Saya mahasiswi dari Stika Strogorejo, Prodi S1 Farmasi. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pada hari ini, yaitu tentang bagaimana membentuk jati diri manusia, lalu komunikasi memelihara kehidupan ataupun komunikasi menghancurkan kehidupan, serta manusia yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif. Yang pertama yaitu percaya diri. Dengan kepercayaan diri, kita mampu mengukur kemampuan dan kekurangan kita. Selanjutnya ada belajar untuk menghargai diri sendiri. Lalu memiliki tujuan atau visi hidup yang jelas sebagai penentu arah hidup. Selanjutnya introspeksi diri dengan merenungi kembali kejadian di masa lampau untuk dijadikan pelajaran. Lalu mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan terbiasa berprasangka buruk, berpikir positif. Berjiwa besar dapat menjadikan kita selalu bahagia dan tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih karena kelembutan jiwa yang disirami oleh pikiran positif dan penuh ketenangan. Lalu ada juga kesederhanaan. Jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lalu kerja tim atau teamwork. Kita sebagai manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Lalu juga ada giving, yaitu memberi. Kita sebagai manusia juga harus tolong-menolong terhadap sesama. Itu tadi adalah beberapa cara untuk membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan yang disintegratif. Yang selanjutnya yaitu komunis seperti apa yang mampu memelihara kehidupan, dan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan, dan komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi itu sendiri berarti merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan komunikasi, sikap dan maksud seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Sedangkan komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakat. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang ada pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Komunikasi itu sendiri merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Jadi, komunikasi itu penting sekali bagi kehidupan. Kita sebaiknya perlu berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi itu juga harus dilakukan dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu beberapa
saran untuk mempertahankan sebuah hubungan agar tetap terjaga dengan baik yaitu dengan bersikap ramah. Dalam berkomunikasi, sikap ramah itu penting untuk menjaga agar munculnya rasa nyaman. Jadi tidak boleh ada rasa arogan, egois, dan temperamen. Jika ada sikap arogan, egois, dan temperamen itu seharusnya dihindari. Jadi kita harus bersikap ramah agar orang yang kita ajak bicara itu juga merasa nyaman. Yang selanjutnya itu ada komunikasi sesering mungkin. Komunikasi yang sangat baik itu penting untuk mempertahankan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Selanjutnya yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka ini sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam hubungan itu. Dengan kita terbuka, maka orang yang kita ajak berkomunikasi tersebut juga bisa memberikan saran kepada kita untuk yang terbaiknya. Lalu memberikan jaminan dalam sebuah hubungan itu sangat diperlukan. Misalnya saja menjamin saat orang yang berhubungan dengan kita akan bercerita tentang apapun, kita pasti akan menjaga kerahasiaannya. Lalu aktivitas bersama. Melakukan aktivitas bersama dapat mempererat sebuah hubungan. Selanjutnya ada berpikiran positif. Hubungan antar personal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hubungan lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan diri. Secara terus menerus memperbaiki diri dengan tujuan untuk membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa nyaman adalah tindakan yang sangat diperlukan dalam menjalin sebuah hubungan. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu tentang manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Menurut KBBI, tanggung jawab itu sendiri memiliki pengertian sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala hal yang bersinggungan dengan sebab dan akibat. Artinya segala hal yang dilakukan itu murni berdasarkan kemauan pribadi dan atas kesadaran penuh. Secara etimologis, bertanggung jawab dapat diartikan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai moral dan kesusilaan yang ada dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama yaitu melakukan apa yang sudah diucapkan. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Yang kelima, tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Yang keenam, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik termasuk dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kedelapan, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kesembilan, peduli pada kondisi baik teman maupun keluarga. Yang kesepuluh, bersikap tegas. Yang ke-11, menghormati dan menghargai aturan. Dan yang terakhir, rajin memberi apresiasi kepada siapa saja dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, contoh perilaku bertanggung jawab itu sendiri terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contoh perilaku bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan. Lalu menggunakan atau membuat energi alternatif. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman kembali pada hutan, membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi STA,
melestarikan hewan dan tumbuhan langka, membuat terasering, mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai, dan menghemat air. Lalu untuk contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri adalah melakukan eksploitasi SDA secara tidak bijaksana. Misalnya melakukan penambangan minyak, gas alam, dan batu bara secara terus-menerus. Lalu ada menebang pohon di hutan secara sembarangan, membunuh hewan langka, menggunakan bom saat menangkap ikan, membuang sampah dan limbah industri di sungai, menangkap hewan langka untuk dijual, membakar hutan, berlebihan dalam menggunakan pupuk berbahan kimia, dan menggunakan kertas secara berlebihan. Sekian jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di materi tadi siang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.